dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, mari kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan yang memberkati, menyertai hidup kami pada saat ini. Kami boleh ada oleh karena kasih setiamu. Malam ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, ajarlah kami dengan Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam ini, yaitu dari Pengkhotbah 9, ayat 7 hingga ayat 10. Ayat pembimbing renungan ayat 10. Begini firman Tuhan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Demikian firman Tuhan. Hidup yang bermakna. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, Pengkhotbah memaknai bahwa hidup ini adalah segala sesuatu yang adalah sia-sia. Mengapa sia-sia? Bahwa keadaan hidup manusia adalah sama, dan kesia-siaan yang berarti berakhir pada kematian. Tak ada sesuatu apapun yang dapat kita bawa saat kematian itu menghampiri kita. Lalu, apa gunanya manusia bekerja dan berusaha berjerih payah di bawah matahari ini? Sementara kehidupan ini ditandai dengan bekerja. Dan Tuhan pun sudah memberi mandat pada mulanya bahwa kita yang adalah manusia harus bekerja dan mengusahakan bumi serta tanah ini. Ya, kita harus bekerja. Sama seperti dalam ayat renungan ini, yaitu segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Renungan ini mau mengatakan dan mengingatkan kita supaya kita hidup, melakukan, dan bekerja. Bekerja dan menghasilkan buah, itulah makna hidup, itulah arti kehidupan. Dan sembari kita bekerja, kita memiliki pengharapan, yaitu berharap supaya kita mendapatkan upah dan hasil, dan kita juga dapat menikmati usaha dan jerih payah daripada apa yang kita kerjakan. Ketika kita bekerja, tentulah kita ingin mendapatkan uang, materi, atau melalui pekerjaan kita boleh mendapatkan hasil dan mengumpulkan harta kekayaan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi dalam firman ini mengingatkan bahwa sekalipun kita bekerja, tujuan kita bukanlah kepada hal-hal yang lahiriah saja, yaitu untuk mengumpulkan harta di tengah dunia ini. Tetapi lebih daripada itu, kita bekerja adalah untuk menyatakan kehendak Tuhan, menjadi rekan kerja Tuhan, mengusahakan dan memelihara bumi ciptaannya ini. Karena itu, hidup orang percaya ditandai dengan melakukan pekerjaan secara tekun dan berkualitas, dan itulah yang menjadi persembahan kita kepada Tuhan. Ketika kita hidup dan melakukan banyak hal, dan boleh menikmati daripada hasil usaha dan hasil pekerjaan kita, namun ketika kematian sudah menjemput, tidak ada lagi yang dapat kita nikmati daripada apa yang kita kerjakan. Semuanya tinggal kenangan
dan tidak satupun yang dapat kita bawa dan kita perbuat. Meskipun pengkhotbah berulang kali mengatakan bahwa hidup ini adalah sia-sia, tetapi bukan untuk mengajarkan bahwa kita tidak perlu bekerja. Hidup ini tetap bekerja sebab perjalanan hidup kita selayaknya siklus yang terus berulang-ulang terjadi, namun semuanya sia-sia. Kesia-siaan itu adalah di mana kematian ketika sudah menjemput, kita tidak lagi mampu menikmati dan melakukan apa yang dapat dikerjakan di tengah dunia ini. Satu hal yang pasti, selagi kita diberi kesempatan hidup di tengah dunia ini, bekerjalah dan buatlah hidup kita memiliki arti, hidup yang bernilai, hidup yang bermakna. Melakukan apapun adalah untuk persembahan kepada Tuhan. Ketika kita bekerja, marilah juga kita melakukannya dengan segenap hati, bukan dengan bersungut-sungut atau dengan terpaksa, sebab orang yang bekerja akan mendapatkan upah. Kita yang bekerja pasti akan mendapat upah sesuai dengan pemberian Tuhan. Marilah kita bekerja dan membuat hidup kita semakin bermakna, dan kita akan menerima upah yang daripada Tuhan, dan kita boleh menikmatinya dengan penuh sukacita dan bahagia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang mengajarkan kami supaya kami boleh menikmati hidup ini dengan sukacita, menjadikan hidup yang bermakna, melakukan segala pekerjaan yang seturut dengan kehendak-Mu, dan itulah yang menjadi persembahan kami bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Malam ini kami mau beristirahat, membaringkan diri di tempat tidur, sertailah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.